semuanya. Di sini saya Perawati Triana. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberi waktu untuk melakukan tindakan yaitu pendidikan kesehatan kepada jenengan yaitu perawatan suplemen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Perawati Triana. Saya bekerja di Rumah Sakit Kensara di bagian hemodialisa. Sebelumnya saya mau bertanya, coba lihat gelangnya, namanya siapa? Tommy. Oh iya, Tommy. Tanggal lahirnya? 29, 10, 96. Oke, rumahnya mana Mas? Pengaran. Oh ya, Mas, di sini sesuai dengan kontrak kita tadi, nanti saya akan menjelaskan yaitu apa perawatan suplemen. Kan jenengan terpasang suplemen. Nanti kontraknya di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan selama kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Sebelumnya, sebelum kita mulai, ini saya kasih leaflet dulu, bisa dibaca perawatan suplemen. Nanti saya akan menjelaskan bersama-sama. Saya menjelaskan, jenengan bisa melihat dari sini ya. Bisa kita mulai? Ya. Bisa. Sebelumnya saya mau tanya, jenengan tahu nggak itu suplemen itu apa? Ya. Coba apa suplemen? Suplemen itu Yang ini, yang terpasang di sini. Ya, nanti saya bantu ya. Suplemen ini adalah sebuah alat yang terbuat dari bahan plastik. Ini terbuat dari bahan plastik ya. yang mempunyai dua cabang, yang merah dan yang biru. Yang merah itu untuk ke arteri, yang ini, yang biru ke vena. Ini di sini suplemennya jenengan kan bisa di kanan di kiri, tapi jenengan dipasangnya di kanan. Kemudian tahu nggak itu perawatan suplemen itu apa? Tujuannya, pengertiannya tahu nggak? Belum ya. Di sini saya jelaskan. Perawatan suplemen itu adalah cara untuk mencegah terjadinya infeksi atau mencegah adanya bekuan darah di selang suplemen jenengan, sehingga suplemen dapat digunakan dalam waktu tertentu dan aliran darah menjadi lancar. Terutama kan suplemen itu kan kalau misalnya di sini ada bekuan bisa menyumbat. Jadi suplemen itu di sini kurang lebih terpasangnya 3 sampai 4 bulan. Kalau misalnya selama 3-4 bulan itu udah ada gejala-gejalanya, nanti kita jelaskan. Nanti sebelum 3 bulan kalau memang ada gejala-gejalanya harus diganti. Gitu ya? Kemudian bisa dibaca ininya Mas? Bisa dibuka? Di sini selanjutnya sampai yang ini ya, kateter suplemen memiliki beberapa manfaat. Ini kan jenengan terpasang suplemen. Yang pertama, dokter dan perawat lebih mudah untuk melakukan aksi dialisis. Lebih enak pakai ini, nggak perlu ditusuk-tusuk toh. Kalau pakai ini kan langsung terpasang, tinggal pakai di selangnya ini. Yang kedua, mengurangi nyeri karena penusukan area selangkangan atau berkali-kali. Nah, di sini kan suplemen bisa di sini atau di selangkangan. Karena jenengan sudah terpasang di sini, jadi tidak perlu ditusuk di daerah selangkangan. Jadinya di sini lebih mudah ya. Selanjutnya kita ke tujuan perawatan. Tujuan perawatan di sini yang pertama untuk melancarkan proses hemodialisa, mencegah infeksi, mencegah adanya bekuan di selang kateter dan suplemen. Terus kemudian penggunaan kateter suplemen dapat digunakan dalam waktu tertentu. Seperti saya tadi bilang, suplemen itu jangkanya kan 3 sampai 4 bulan. Kalau misalnya ada kendala, itu bisa diganti. Ngerti nggih? Terus komplikasi yang dapat timbul. Sebelumnya, jenengan tahu nggak komplikasinya apa yang bisa timbul terpasang suplemen? Belum. Di sini ada perdarahan, bisa infeksi, sumbatan pada pembuluh vena. Vena itu di dalam ya, di dalam. Terus sakit atau kesakitan pada daerah leher dan dada. Itu apabila kesakitan itu suplemennya terpasang di inion sewu di paling atas ini, jadinya bisa ke leher, bisa menyebabkan sakit. Nonton nggih? Nah, ini larangan aktivitas apa aja yang dilarang pada pasien suplemen? Setahun yang jenengan dulu. Kerja berat ya. Terus yang dilarang sama dokter, terus berolahraga yang berat juga. Ya, di sini ada larangan beraktivitasnya. Monggo bisa dibaca, ini ada hindari olahraga air seperti berenang, menyelam dan arum jeram. Itu kalau misalnya kita berenang nanti kan bisa basah. Nah, takutnya nanti kalau basah, berenang itu kan melakukan aktivitas bergerak, takutnya nanti copot benang-benangnya itu. Kemudian ada hindari menggaruk, jangan digaruk ya Mas. Terus yang ketiga, hindari mengangkat benda berat. Terus ada saat tidur, kalau bisa miringnya jangan ke daerah yang ada suplemen.
miringnya ke sebelah sana. Ke kiri ya, Pak? Ya, ke kiri ya. Terus kemudian hindari aktivitas terlalu banyak seperti berlari. Jangan sering berlari, takutnya nanti kan ngos-ngosan, kondisi jenengan tidak baik, malah ngedrop. Gitu nggih. Terus selanjutnya ada hindari jongkok yang terlalu lama pada pasien yang terpasang dobulumen di femoral atau selangkangan. Ini kan jenengan karena dobulumennya di bagian bahu, jadi jenengan boleh jongkok. Gitu. Kalau misalnya yang nggak boleh itu kalau dobulumennya ada di selangkangan. Ngerti nggih? Selanjutnya ini cara perawatan dobulumen. Yang pertama, selalu cuci tangan sesering mungkin. Yang kedua, jaga kateter atau balutan atau dobulumen dalam keadaan bersih dan kering, jangan basah ya Mas. Terus yang ketiga, balutan luka tidak perlu diganti setiap hari, cukup diganti saat kotor atau dilakukan dialisis. Cukup kotor, kalau kotor boleh diganti, atau sama kita waktu dialisis atau HD ya. Selanjutnya, jika balutan luka kotor atau basah, segera pergi ke rumah sakit terdekat atau ke klinik boleh. Pastikan kateter dobulumen terpasang dengan benar pada kulit. Kemudian berikan tekanan pada ujung kateter jika kateter keluar. Jadi ini kalau misalnya ini agak keluar, kita bisa menekannya ke dalam. Tapi itu biasanya sama perawat sih, tidak sama sendiri ya. Selanjutnya, perhatikan adanya perdarahan pada kateter atau dobulumen. Kalau misalnya di rumah ada rembes-rembes gitu di bagian ujungnya, bisa telepon ke perawat atau ke rumah sakit. Gitu ya. Kemudian ketika keramas, kateter ditutup dengan plastik agar tidak terkena air. Jadi kalau jenengan mandi, keramas, ininya bisa ditutup. Kalau pasien lain biasanya ditutup plastik sampai sini semuanya ditutup plastik baru jenengan bisa keramas. Kan nggih? Terus selanjutnya, kapan sih itu kita konsultasi? Saat komplikasi. Yang pertama, adanya rasa nyeri pada tempat keluarnya kateter atau dobulumen. Kalau di sininya nyeri, jenengan bisa telepon konsultasi ke perawat kita atau ke rumah sakit. Kemudian perdarahan atau keluar darah atau cairan darah dari kateter. Misalnya sini kok darah, pasien kita waktu itu pernah, Mbak kok dobulumenku berdarah, bisa ke rumah sakit. Telepon kita dulu, nanti kita konsultasi enaknya gimana. Oke? Terus jika terjadi demam atau suhu tubuh mencapai 38, nah ini kalau demam, kalau menggigil, demam, terus kok badannya nggak enak, entah tadi rembes, jenengan bisa ke rumah sakit. Gitu nggih. Yang kemudian keempat, kateter keluar dari tempat penusukan. Nah, misalnya kita ada beberapa kasus pasien kita tuh dobulumennya lepas pas, padahal itu udah di plester tapi lepas. Nah itu jenengan bisa langsung ke rumah sakit. Takutnya kalau misalnya lepas darahnya kering nggak masalah. Kalau pas darahnya keluar kocor-kocor, itu jenengan bisa cek dulu, ditekan dulu, kemudian jenengan langsung ke rumah sakit atau ke klinik terdekat. Gitu nggih? Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, jenengan kan sudah saya jelaskan tadi. Coba saya mau tanya sama jenengan. Yang pertama itu tadi, masih ingat nggak? Apa tujuan perawatan dobulumen? Mencegah infeksi. Betul. Mencegah pembukaan darah. Ya, sip. Benar. Selanjutnya, apa aja tadi larangan-larangan yang nggak diperbolehkan pada pasien yang terpasang dobulumen? Berolahraga air, kayak berenang. Ya, terus bekerja terlalu keras. Ya, yang berat-berat, ngangkat yang berat-berat. Lari jangan ya. Oke, bagus. Bener, masih wes mudeng berarti. Terus selanjutnya, saya mau tanya ini apa ada keluhan enggak sebelumnya? Selama terpasang dobulumen ada masalah gitu enggak? Keluhannya mungkin ya awalnya sudah kalau sering nyeri terus kayak rasanya bengkak gitu. Rasanya bengkak di mana? Di area sini. Dobulumen ya. Nah, cuman kalau sekarang mungkin sudah mendingan karena sudah apa ya namanya, sudah terbiasa lah. Sudah terbiasa sama dobulumennya ya. Nah, itu misalnya kalau ada keluhan yang semakin gak enak, bisa konsultasi ke kita ke perawat, bisa lewat WA, bisa lewat telepon perawatnya. Kalau misalnya jenengan sungkan ya ke rumah sakit aja langsung aja. Sebelumnya ada mau ditanya lagi enggak? Sudah. Kalau begitu sudah tidak ada yang ditanyakan. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih ya Mas Tommy sudah memberi waktunya
untuk saya memberikan penjelasan bagaimana cara perawatan doplumen. Kalau ada tutur kata ucapan saya yang kurang berkenan, saya mengucapkan minta maaf sebelumnya, dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya. Ini leafletnya buat jenengan aja, nggih. Oh iya, siap. Oke. Terima kasih ya Mas Tommy. Iya, Semoga Mbak. lekas sembuh. Sama-sama.